merenungkan firman Tuhan. Saudara, ada 5 hari besar buat gereja. 5 ya. 1, Bethlehem, Yesus lahir. 2, itu Jumat Agung, mengenang kembali penderitaan, penyiksaan, dan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, itu Paskah. Wah, itu hari kemenangan. Yesus bangkit, neraka dikalahkan, iblis kalah total, neraka tutup buat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, Pentakosta, kenaikan Yesus ke surga yang 10 hari. Lalu kita memperingati. Nah, hari ini seluruh gereja di dunia merayakan Pentakosta. Ini yang terakhir dari 5 hari besar yang gereja punya. Nah, hebatnya saudara, dari 4 peristiwa yang kita sudah tahu tadi, itu tidak ada artinya tanpa Pentakosta, tanpa pencurahan Roh Kudus. Perhatikan, kita bersukacita, kita bersyukur Yesus hadir. Puji Tuhan, lahir ke dunia. Puji Tuhan. Yesus mati, menderita. Puji Tuhan. Ada Bethlehem, ada Golgota. Puji Tuhan. Ada kebangkitan. Wah, itu luar biasa. Dia naik. Nah, di sini kita mulai. Dari semua peristiwa itu tidak akan ada artinya tanpa kenaikan. Yesus kembali ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Bapa surgawi, artinya dia mewakili Bapa di surga. Tapi tanpa Roh Kudus, maka semuanya nggak akan ada artinya. Maka inilah klimaks dari semua perjalanan gereja di bumi ini. Pencurahan Roh Kudus Pentakosta ini adalah klimaksnya, yaitu gereja menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang belum pernah selesai di dunia ini. Maka itu dengar kalimat ini, apabila gereja gagal dengan Pentakosta, maka gagallah seluruh rencana Tuhan dalam hidup ini. Beberapa hari ini, walaupun kami masih di Nabire, belum bisa kemana-mana karena masih terkunci, tapi ingat, saya tetap sibuk. Untuk Pentakosta ini saja, saya diminta sharing ke beberapa gereja, tapi lewat rekaman. Ada yang di Jerman, ada yang di Australia. Ya, bersyukur untuk kepercayaan Tuhan itu. Nah, saudara, dalam diskusi beberapa hari ini, ada beberapa saudara kita yang kaget karena baru mengerti. Coba dengarkan baik-baik. Bapa di surga dan Tuhan Yesus tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Perhatikan, Tuhan tidak punya siapa-siapa lagi dan tidak punya apa-apa lagi di dunia ini selain gerejanya. Perhatikan ini baik-baik. Serius ini sudah. Nah, kalau gereja gagal dengan Pentakosta, maka gagallah seluruh rencana Tuhan untuk dunia ini. Perhatikan ini baik-baik. Nah, saya mau mengajak saudara untuk berpikir secara tegas, secara jelas, bahkan secara radikal. Jangan memaksa Tuhan untuk mencari pengganti gereja. Itu tidak mungkin terjadi. Sebab gereja adalah keputusan final dari surga, bahwa tidak ada yang lain yang bisa menggantikan. Maka itu ketika Pentakosta ini kita rayakan tanpa mengerti hati Tuhan, bahwa apabila gereja gagal untuk menyelesaikan seluruh rencana Tuhan, maka gagallah rencana Tuhan di dunia ini. Karena Tuhan gak punya siapa-siapa lagi kecuali kita. Jadi seluruh harapan pencipta alam semesta, catat ini baik-baik, seluruh pengharapan Bapa di surga atas dunia ini, gereja adalah andalan satu-satunya, yaitu saudara dan saya. Tapi menyedihkan sekali, sudah 2000 tahun lebih
Pentakosta kita rayakan setiap tahun. Tapi tanpa mengerti konsep ini, maka gagallah seluruh rencana Tuhan. Saudara, kita nggak main-main. Maka itu saya katakan tadi, klimaks dari seluruh rencana Tuhan itu ditentukan oleh hari ini, Pentakosta ini. Kita mau berhasil atau mau gagal. Keberhasilan kita sebagai gereja otomatis itu keberhasilan Tuhan. Kegagalan kita sebagai gereja, maaf, itu juga kegagalan Tuhan untuk menyelesaikan. Saya ulangi lagi kalimat ini, jangan paksa Tuhan untuk mencari pengganti gereja. Tidak ada. Satu-satunya yang Dia punya cuma kita, saudara. Maka itu jahat kalau kita gagal. Nah, kegagalan kita bukan karena setan. Sudahlah, jangan suka nyalakan setan. Setan itu dari dulu sudah salah, nggak usah disalahkan, tetap salah. Maka itu kalau kita selalu cari kambing hitam, gara-gara setan aku begini, enggak, saudara. Itu semua gara-gara diri kita sendiri. Jadi jangan paksa Tuhan. Oke, saya mau bacakan. Kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-16. Ayat 7, kita akan melihat ini. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Dan ini sungguh luar biasa. Hari-hari itu murid-murid gelisah. Kenapa mereka gelisah? Karena Tuhan Yesus sudah pamit untuk meninggalkan dunia ini dan Dia ke surga. Maka itu mereka tahan. Guru, jangan pergi, lebih baik di sini dengan kami. Nah, 90% alasan murid-murid untuk menahan Yesus Tuhan tetap di dunia sederhana alasannya. Ada dua. Satu, mereka ingin Yesus segera membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Nah, sehingga kalau mereka menang, Yesus menang dalam konsep itu, maka dengan sendirinya mereka murid-murid akan jadi menteri-menterinya. Itu logika duniawi mereka. Nah, yang kedua ini yang umum alasannya. Kenapa murid-murid menahan Tuhan Yesus? Karena ikut Yesus itu sering makan gratis, kan mujizat bukan? Nah, bukan begitu. Jadi alasan mereka menahan supaya Yesus tidak ke surga ada maksud yang duniawi. Tapi ini yang Yesus katakan Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini. Benar jadinya. Ya, apa? Saya ulangi, Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu, bagi kita. Loh, kok bisa lebih berguna? Jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku mengutus Dia kepadamu. Nah, kalau kita membaca sepintas isi hati Tuhan Yesus ini, jelas Dia menyatakan sepertinya posisi Roh Kudus jauh lebih penting daripada posisi Tuhan Yesus. Maka itu Dia berkata lebih berguna kalau aku ini pergi. Sebab kalau aku nggak pergi, penghibur itu yaitu Roh Kudus nggak akan datang kepadamu. Nah, kalau kita baca sepintas, kelihatannya Roh Kudus lebih hebat dari Tuhan Yesus. Bukan secara posisi lebih hebat atau kurang hebat satu dengan yang lain, tetapi secara fungsi. Bedakan saudara antara posisi dengan fungsi. 90% penyebab pertengkaran suami istri karena masing-masing tidak bisa membedakan antara posisi mereka dengan fungsi mereka. Perhatikan baik-baik, suami istri yang rajin bertengkar itu pasti karena posisi yang dipersoalkan. Siapa lebih tinggi dari siapa, siapa lebih hebat dari siapa. Maka itu ketika kita sibuk dengan posisi, terjadi pertengkaran. Begitu pula dalam pemerintahan. Sedikit sekali kita menemukan orang-orang yang ingin jadi pejabat itu menunjukkan fungsinya. Seringkali bahkan sekian puluh persen, kalau saya nggak berkata 99%, saudara,
Pejabat-pejabat ASN, PNS, maaf, sibuk dengan posisi, bukan fungsinya. Catat itu baik-baik. Nah, ketika para pejabat, apa saja, aparat keamanan, kepolisian, APRI, siapa saja, bupati, presiden, gubernur, kepala distrik, semua pejabat-pejabat, maaf, ketika posisi yang kita perebutkan, ketika posisi yang kita cari, maka cuma satu yang muncul. Orang itu pasti jahat. Loh, kenapa jahat? Sebab kalau mengejar posisi, maka orang itu akan merasa tidak aman kalau ada orang-orang di sekitarnya yang dekat-dekat dengan posisinya. Ngerti nggak maksud saya itu? Maka itu negara ini rusak karena para pejabatnya sedikit yang mengutamakan fungsinya daripada posisinya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pilih Presiden Joko Widodo. Jelas dia nggak sibuk dengan posisinya, tapi presiden kita ini sibuk dengan fungsinya. Maka itu bukti yang paling kelihatan bahwa presiden kita ini nggak sibuk dengan posisinya. Ketika posisinya digoncang, digoyang oleh banyak isu, oleh banyak fitnah, oleh banyak hoax, oleh banyak tuduhan. Ngeri loh saudara. Belum pernah terjadi di negara kita seorang presiden difitnah, dihujat, dicaci maki. Betul tidak? Coba yang dulu-dulu ada istilah pagi berani menghujat presiden, malam-malamnya jadi mayat. Betul tidak? Itu yang dulu-dulu. Yang sekarang ini luar biasa. Nggak pusing dengan posisi yang digoyang. Selama dia masih menjabat, fungsinya presiden melindungi rakyat ini. Dan itu luar biasa. Yang saya kagum ya di tengah COVID-19 ini, ingat April yang lalu, ternyata ibunda presiden itu meninggal. Kan kaget. Kapan dengar berita sakitnya? Kok tau meninggal? Apalagi meninggalnya bukan karena mendadak, tapi kena kanker. Berarti kalau kanker sudah ada proses yang cukup lama. Coba istri-istri presiden sebelumnya baru pilek aja sudah ribut. Betul tidak? Maaf saya berkata. Maka itu ketika presiden melayat ke Solo sampai pemakaman, bangsa ini kaget loh, kapan sakitnya? Kok nggak ada berita? Masa yang dekat-dekat para menteri atau sekretariat negara nggak ngomong? Ini hebatnya presiden kita. Begitu selesai pemakaman, presiden kembali ke Istana Bogor untuk membuat konferensi dengan beberapa kepala negara lewat Zoom waktu itu. Saudara, di situ saya melihat luar biasa fungsinya yang diutamakan. Nah, maka itu suami istri yang rajin bertengkar, kok nggak enak betul. Pasti masalah posisi. Siapa cari duit lebih banyak di rumah? Nah, itu dia. Ingin merasa lebih dihargai. Ayo semua kita dalam hidup ini bicarakan fungsi, saudara. Kalau kita mengutamakan fungsi, maka kita nggak akan ada masalah dalam hidup. Maka itu perhatikan. Walaupun seorang itu tidak pejabat di posisinya, tapi kalau fungsi hidupnya tetap dia pertahankan, maka istilah saya, walaupun dia sudah pensiun, tetap hidupnya akan jadi berkat. Maka itu motivasi kelihatan sekali. Maaf. Kelihatan sekali motivasi orang yang sibuk posisi. Begitu tidak menjabat lagi karena waktunya pensiun, lihat aja. Seperti hidup gak ada gunanya, sibuk dengan keluarganya, dengan dirinya sendiri. Dan ingat, sebagai gereja, walaupun beberapa sinode ada istilah emeritus atau pensiun, itu secara posisi. Ada pendeta-pendeta emeritus, itu dalam bahasa Yunani, artinya purna tugas, sudah selesai. Tapi kalau saudara dan saya tetap sadar kita sebagai gereja, maka nggak ada kata pensiun dalam hidup kita. Sampai akhir hidup kita tetap kita berfungsi sebagai gereja. Jadi para rekan-rekan saudara emeritus, tetap saudara punya fungsi sebagai rekan sekerja Kristus sampai di akhir hidup kita. Nah, ini fungsi. Maka itu di Yohanes 16 ayat 7 ini tidak bicara posisi,
Karena kalau kita bicara posisi, maka kelihatan jelas Yesus kalah dong dengan Roh Kudus. Tidak, tapi ini bicara fungsi, saudara. Nah, sehingga Tuhan Yesus harus naik ke surga supaya Roh Kudus itu datang. Dan kalau Roh Kudus itu datang, nah ini, maka pekerjaan Tuhan akan diselesaikan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh bekerja sama dengan Roh Kudus ini. Tanpa kita kerjasama dengan Roh Kudus, maka gereja akan mengalami kegagalan yang mengerikan. Maka itu saya ulangi, kalau gereja gagal, maka Bapa di surga juga gagal. Jadi ini pentingnya Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Jadi Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan, dan kalau Roh Kudus dicurahkan, kita bisa mewakili Dia dalam segala hal, karena Roh Kudus dicurahkan kepada kita, diberikan kepada kita. Nah, apa saja tugas-tugas Roh Kudus itu? Ada banyak, mungkin nggak bisa selesai semua di satu ibadah ini, tapi saudara biar mencari, menemukan betapa hebatnya. Kita mulai dengan zaman Yusuf. Nanti cari di Kejadian pasal yang ke-41. Bagaimana Firaun ketika dia panik, ketika dia pusing, ketika dia ketakutan, karena dia mimpi, dan mimpinya itu mengganggu dia, karena semua orang-orang pandai di kerajaan itu dipanggil oleh Firaun untuk menjelaskan arti mimpinya, tapi nggak ada satupun yang bisa. Nah, sehingga juru minuman, kalau saya nggak salah itu, ingat, oh di penjara aku ketemu teman napi, istilah sekarang ya, yang mengartikan mimpiku, dan betul yang dia artikan. Maka saya ada di sini sampai pada hari ini. Nah, begini kata Firaun kepada seluruh pejabat kerajaan Mesir hari itu. Kita buka Kejadian 41 ya, ayat yang mulai ayat yang ke-37 ya. Kejadian 41 mulai 37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun. Ada usul tentang Yusuf ini, dan oleh semua pegawainya. Jadi nggak ada satupun yang menolak usul itu. Ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Tuhan? Jadi Roh Kudus sudah bekerja sejak di zaman Perjanjian Lama. Jadi Yusuf dipenuhi dengan Roh Tuhan, maka Yusuf bisa jadi wakil Tuhan, sehingga membuat Firaun terkagum-kagum. Saudara, ini konsep, maaf kalau kami cerita dulu tentang pelayanan kami di Nabire, pendidikan sekolah berasrama sejak taman kanak-kanak. Tugas kami para guru, tugas kami para pengasuh asrama, itu membuat anak-anak itu sampai selesai di jenjangnya. Nah, setelah itu tugas mereka bagaimana mereka bisa hidup bersama dengan Roh Kudus dan dipimpin. Maka itu bersyukur kepada Tuhan, salah satu dari anak-anak kami menjadi anggota wakil rakyat untuk Provinsi Papua, dan dia adalah wakil rakyat yang termuda dalam sejarah pemerintahan Papua. Jadi masing-masing ikut taat apa yang Roh Kudus katakan. Bayangkan, ini baru satu orang, yaitu Yusuf, bisa merubah sejarah kerajaan Mesir, dan itu tercatat dalam sejarah Mesir sampai hari ini. Saudara perhatikan, Yusuf nggak pernah kuliah. Tapi kalau kita melihat apa yang dia kerjakan, coba saudara perhatikan. Dia
menjadi ahli ekonomi. Betul nggak? Ekonomi yang kacau, begitu Yusuf tampil karena penuh dengan roh Tuhan, dia nasihati. Yang selamat bukan cuma Mesir, tapi seluruh dunia, karena nggak ada makanan kecuali di Mesir. Yang berikut, kita tahu, walaupun ayat implisitnya tidak ada, Yusuf itu menjadi ahli politik. Karena Firaun berani mempercayakan. Saya mau buktikan ayat yang ke-39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Tuhan. Nah lihat, sampai diakui oleh raja yang tidak kenal Tuhan ini. Oleh karena Tuhan telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Nah saudara, kalau kita baca ayat ini, kapan Yusuf itu kuliah? Menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang hebat, berakal budi. Betul tidak? Ternyata dia belajar dari Roh Kudus selama di dalam penderitaannya, di dalam penjara itu. Lalu apa? Ingat loh, Firaun mengakui ini baru beberapa jam yang lalu. Dia tahu Yusuf dan kenal Yusuf. Kan gak masuk akal. Baru ketemu berapa jam, baru tahu ini orangnya. Tapi diberi kepercayaan yang begitu tinggi. Karena itu pekerjaan Roh Kudus. Maka itu gereja, kalau kita hidup taat dan dipimpin oleh Roh Kudus, sungguh, maaf ya, jangan memiliki pemikiran yang salah. Enggak usah sekolah tinggi-tinggi asal taat dan takut Tuhan. Kalau enggak punya kesempatan dan enggak punya duit. Kalau punya kesempatan, punya duit, kejar setinggi-tingginya. Oh ya, sebelum lupa, tadi pagi dapat berita dari salah seorang saudara kita yang pernah jadi guru, saudara Puput, masih ingat? Nah, lusa tanggal 2 hari Selasa, Puput akan melaksanakan ujian pertama untuk doktornya di Jepang. Saya kaget waktu dengar berita itu. Maka dalam kampusnya di mana dia dapat beasiswa, dia adalah mahasiswa asing pertama yang bukan orang Jepang yang bisa menyelesaikan doktornya begitu cepat. Nah, di dalam ukuran kampus itu, Puput ini masih ada waktu 1 tahun 8 bulan. Berarti masih ada 2 tahun kurang. Berarti dia menjalaninya hampir separuh, belum sampai separuh. Maka itu profesor ini heran dan bersyukur kepada Tuhan. Satu-satunya mahasiswa di generasi di tingkat ini ya, mahasiswa asing ternyata dari Indonesia, dari Nabire lagi. Wih, keren betul untuk itu. Nah, ini yang luar biasa, tanggal 2 nanti. Wah, waktu saya dapat berita itu saya bangga sekali. Ayo yang lain kejar. Kita tahu bukan Puput bagaimana orang yang sangat supel, sangat nurut, nggak banyak macam-macam. Selamat dia jadi guru di antara kita. Murid-murid pasti ingat bagaimana Pak Puput mengajar kalian semua. Hebat. Saya ketemu dia waktu dia baru lulus SMA, ada di Jogja, tapi hatinya luar biasa. Lalu kita kuliahkan dia S1, lulus, gabung ke Nabire. Baru berapa tahun ngajar, punya kesempatan dia ngambil S2, berhasil di Hasanuddin. Nah, waktu penelitian S2-nya itu dia dapat kesempatan untuk ngambil S3. Wah, ini luar biasa. Jadi Roh Kudus ini hebat. Firaun yang baru ketemu Yusuf beberapa jam sebelumnya, tiba-tiba mendapat sebuah pencerahan. Saudara renungkan, kita kenal seseorang yang sudah puluhan tahun pun pasti mikir kalau mau menyerahkan hal ini. Saya lanjutkan ayat 40. Ini serius. Maka itu anak-anak Papua khususnya, kalau hidup kalian sungguh-sungguh mau taat kepada Roh Kudus, kalian akan jadi orang-orang hebat di tanah ini dan di dunia ini. Sungguh, ayat 40 perhatikan, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Ayo,
tidak ada sesuatu dalam hidup Yusuf, dan sesuatu itu karena Roh Kudus yang kita peringati turunnya pada hari ini 2000 lebih tahun yang lalu. Bagaimana orang yang baru kenal beberapa jam, belum 24 jam, saudara, bisa diberi kepercayaan untuk menjadi manajer, menjadi kepala istana Firaun. Ingat dalam sejarah Mesir, Firaun itu raja-raja yang hebat. Firaun itu sebenarnya bukan nama, tapi itu pangkat raja, itu posisi. Engkau menjadi kuasa atas istanaku, dipercaya, saudara. Terus perhatikan, kepadamu, kepada perintahmu, naik lagi, seluruh rakyatku akan taat. Saudara perhatikan, baru ketemu beberapa jam. Ayo semuanya kita mikir, kalau kita baru ketemu seseorang berapa jam saja, jujur, berani nyerahkan kunci rumah? Berani nyerahkan ATM, saudara, kartu ATM dengan PIN-nya kepada orang itu? Ini ilustrasi aja. Berani nyerahkan kunci mobil, kunci motor bersama STNK dan BPKB-nya kalau saudara baru kenal orang itu sekian jam? Loh, ini pertanyaan penting, saudara. Saudara belum Firaun, kepala distrik aja belum, tapi sulit mempercayai orang yang baru kita kenal beberapa jam. Betul tidak? Tapi kalau Firaun bisa mempercayai Yusuf setinggi itu, sebesar itu otoritasnya, catat, itu hebatnya Roh Kudus yang bekerja. Maka itu kalau kita hanya memperingati Pentakosta, tapi kita tidak memberi kesempatan dia bekerja semau-maunya, sayang. Begitu besar kuasa itu jadi mubasir. Renungkan ya, renungkan. Kembali dulu ke beberapa tahun sebelumnya. Masih ingat waktu dia dibawa ke Mesir sebagai budak, betul? Dijual oleh kakak-kakaknya. Nah, ini pertanyaan penting. Berarti Yusuf bisa nggak menyalahkan kakak-kakaknya dalam penderitaannya? Sangat bisa. Maka itu kalau ada di antara saudara yang gagal hari ini, dalam nama Yesus, stop kamu nyalakan orang lain. Karena saudara tidak mau taat pada Roh Kudus. Itu kegagalan yang paling fatal. Belum selesai. Begini kata Firaun kepada Yusuf, hanya setelah seluruh rakyatku akan taat, titik koma, hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Wih, saudara kaget loh, baru berapa jam ketemu. Hanya takhta ini, ya. Kalau cuma takhta itu Yusuf bisa buat banyak tahu, karena dia punya otoritas yang luar biasa. Ini nggak main-main, saudara. Selanjutnya, ayat 41. Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini, perhatikan, ini yang harus terjadi pada gereja Tuhan. Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa, atas seluruh tanah Mesir. Seluruh. Catat, baru ketemu berapa jam. Izinkan saya berkata ini, semiskin-miskinnya hidup kita, maaf, sebodoh-bodohnya kita karena nggak bisa sekolah, tapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, percayalah, dan kita taat kepada Dia, kita bisa mengalahkan yang lain. Bukan untuk sombong, bukan untuk sombong. Karena waktu, saudara, masih ingat Daniel di kerajaan Nebukadnezar? Dia berkata, dari mana kita bisa mendapatkan orang seperti dia? Ya maaf, waktu itu karena Nebukadnezar itu dewa-dewanya banyak, dia pakai kata, dari
Dari mana kita bisa menemukan pendapatan orang seperti dia yang dipenuhi roh para dewa? Ya maklumilah, karena dia nggak kenal Tuhan, dia nyebut dewa, tapi itu Roh Kudus. Maka itu diantara semua nama yang ada di perjanjian lama, maka Daniel adalah satu-satunya pribadi yang paling lama mengabdi di kerajaan asing sampai ganti 4 pemerintahan. Dalam hidup Daniel, dia pernah dipakai sebagai penasihat utama kerajaan di 4 kerajaan. Ini luar biasa. Maka itu gereja Tuhan, kalau kita bicara tentang Pentakosta ini gak akan ada habisnya. Kenapa kita punya Alkitab, punya firman Tuhan, Kejadian sampai Wahyu? Itu ditulis dalam rentang waktu 4.000 tahun, catat. Enggak sedikit. Jadi Kejadian sampai Wahyu itu rentang waktunya 4.000 tahun. Ditulis oleh sekian banyak orang yang tidak saling ketemu sebab zamannya berbeda. Tapi saudara perhatikan, kenapa Alkitab ini bisa nyambung semuanya 4.000 tahun. Dan semua yang tertulis di kitab suci ini nama-nama kota. Kita nggak bicara nama orang dulu, nama-nama tempat. Itu bisa dibuktikan sampai hari ini itu ada. Saudara tahu di daerah Irak dan Iran sekarang ada 2 sungai yang terkenal di dunia, Efrat dan Tigris. Dan buku pertama yang menulis tentang 2 sungai itu adalah kitab suci kita. Sebelum ada buku-buku lain menuliskan. Begitu pula sungai Nil sudah ada dalam kitab Keluaran. Gunung Ararat ada di kitab Kejadian. Itu zaman Nuh, waktu perahu bahtera mereka selesai banjir dan terkandas. Dan gunung itu masih ada sampai hari ini, namanya masih sama. Ini salah satu bukti betapa hebatnya Roh Kudus itu. Catat, 4.000 tahun ditulis oleh sekian banyak orang yang gak saling ketemu, gak saling kenal, karena generasinya beda, waktu hidupnya beda, tapi bisa nyambung, saudara. Itu hebatnya Roh Kudus. Maka itu mulai hari ini, saudara, hargai Pentakosta, bahwa dia adalah kuasa Tuhan yang hebat sekali. Dalam Injil Lukas 24 ditulis, nantikan perjanjian Bapakku untuk kamu menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Wah, itu Roh Kudus. Jadi Yesus meninggalkan dunia ini, maka 100% untuk gereja bisa berhasil kalau kita taat pada pekerjaan Roh Kudus. Ini baru Yusuf dan baru Daniel, belum yang lain-lain. Maka itu mulai hari ini kalau saudara membaca Alkitab dan menemukan kehebatan-kehebatan, langsung ingat pribadi ini, Roh Kudus, yang bekerja dengan cara yang luar biasa. Yohanes 14 ayat 26. Ya, Yohanes 14 ayat 26. Wah, hebat sekali Roh Kudus itu. Maka itu kita nggak boleh main-main. Ya, Yohanes 14 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Lihat tugas dan fungsi Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Saudara, di dunia ini banyak profesor, banyak dosen-dosen yang super jenius, banyak. Sebut nama mereka, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ada nama-nama terkenal di dunia, para ahli, saintis, ilmuwan-ilmuwan, intelektual yang luar biasa. Pernahkah saudara ketemu atau membaca sejarahnya? Ternyata sampai hari ini, apa yang saya pernah tahu, kalau saya ada yang lain sudah menemukan, beritahukan saya.
Sampai hari ini, yang saya pernah tahu dari beberapa orang saya tanya, seorang profesor, seorang dosen, doktor atau apa saja, itu maksimal menguasai, bukan tahu ya, menguasai 5 disiplin ilmu saja. 5. Bukan tahu, bukan cuma mengajar, tapi menguasai maksimal. Saya belum pernah dengar ada seorang profesor atau dosen menguasai 6 disiplin ilmu. Belum selama ini. 5. Itu pun jarang. Yang paling banyak 4. Nah itu banyak. Di banyak negara termasuk Indonesia ada orang-orang hebat, super jenius, menguasai betul 4 disiplin ilmu. Saudara, tapi Roh Kudus dia menguasai segala sesuatu. Catat itu baik. Segala sesuatu. Nah, perhatikan kata segala sesuatu. Berarti tidak ada apapun yang bisa disebut oleh orang di dunia ini yang tidak termasuk segala sesuatu. Loh, betul tidak? Pokoknya muncul satu istilah baru. Nah, Roh Kudus ada di situ juga. Segala sesuatu. Wah, luar biasa. 1 Korintus 2 ayat 10. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Siapa Roh Kudus itu? Nah, ini mengagumkan sekali. 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita, gerejanya, Tuhan telah, bukan akan, menyatakannya oleh Roh. Kembali Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu telah menyatakannya. Kenapa? Sebab Roh menyelidiki. Kembali kalimat yang sama. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Nah, sekarang saya ingin terangkan menggunakan ilmu pengetahuan science, intelektual. Saudara perhatikan, kalau kita hidup itu bertemu dengan seorang profesor, dengan seorang dosen yang mampu mengajar kita tentang segala sesuatu, dan dosen yang sama mampu mengajak seluruh muridnya, mahasiswanya untuk menyelidiki segala sesuatu. Keluarkan satu pribadi yang punya 2 kehebatan, yaitu mengajar kita tentang segala sesuatu dan mengajak kita untuk menyelidiki segala sesuatu. Dan lebih hebatnya lagi, dosen ini nggak minta dibayar, gratis, saudara. Dan kuliahnya nggak perlu ke tempatnya, sebab dia ada di tempat kita juga. Nah, coba bayangkan, kalau gereja memberi kesempatan Roh Kudus yang kita peringati kedatangannya hari ini dengan 2 ayat ini saja. Izinkan Roh Kudus mengajar kita tentang segala sesuatu. Izinkan Roh Kudus mengajak kita untuk menyelidiki segala sesuatu. Maaf, dan kita masih goblok. Itu salah kita sendiri. Dengar. Saudara tahu nggak hasilnya? Kalau kita diajar oleh Roh Kudus yang mampu mengajar segala sesuatu, dan kita dididik oleh Roh Kudus yang bisa mengajak kita meneliti, menyelidiki, to search. Maka itu ada lembaga research ilmu pengetahuan tentang segala sesuatu. Kalau kita taat, maka gereja itu super jenius di dunia ini. Gereja itu super jenius. Maaf. Ayo kita perhatikan ini. Nah, di dalam tata bahasa apa saja. Kalau sudah ada kata bahkan, ya, lihat ayat 10 1 Korintus 2. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal, ya,
Bahkan mana tadi maaf ya, bahkan hal-hal kalau ada kata segala sesuatu maka ujungnya harus titik, nggak boleh koma. Kenapa? Karena sudah selesai, nggak ada lagi, sudah semuanya di situ. Tapi kenapa penulisan kitab suci kita ada koma? Loh, apalagi itu? Setelah koma, saudara perhatikan, bahkan ini luar biasa, saudara. Bahkan apa? Nah, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan kita. Coba perhatikan. Jadi begini, tugas Roh Kudus kepada gereja untuk memberkati dunia ini. Dia mampu mengajar kita tentang segala sesuatu, dan dia mampu mengajak kita mengajar dan mengajak, bedakannya menyelidiki segala sesuatu. Itu artinya yang ada di dunia ini. Bahkan, nah, di dalam diri Bapa kita di surga. Saudara percaya enggak? Maka itu dalam istilah bahasa Yunani disebut Tuhan itu causa prima. Causa Inggrisnya jadi kata because, penyebab, prima itu segala sesuatu. Jadi dunia mengakui Tuhan kita, Bapa di surga, itu penyebabnya segala sesuatu. Maka semua ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini sumbernya dari Dia. Nah, itu yang dibagikan kepada manusia, jadi teori-teori, jadi bahan-bahan kuliah, jadi pelajaran-pelajaran, jadi disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ternyata itu yang sudah dibuka. Menurut ayat ini 1 Korintus 2:10, ternyata di pribadi causa prima itu masih banyak lagi yang belum dikeluarkan. Oh, saya bisa bayang. Maka itu kalau saudara dan saya mau hidup dipimpin Roh Kudus, saudara, kita semua jadi orang-orang hebat. Maka itu jangan meremehkan Pentakosta. Ini luar biasa, saudara. Pentakosta ini dahsyat sekali. Roh Kudus. Ingat kejadian 1 berapa minggu lalu kita pernah bahas, ketika dunia dikacaukan oleh si Lucifer, kegelapan menguasai dunia, bumi berubah bentuk, kegelapan, oh kacau. Bumi jadi kosong karena isinya dihancurkan semua. Ya, siapa yang bekerja? Roh Kudus. Ditulis kejadian 1 ayat 2, maka Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan laut. Kenapa nggak disebut permukaan bumi? Karena kacau. Laut memenuhi bumi, air, permukaan air, bukan laut, maaf. Nggak ada daratan lagi. Nah, Roh Kudus bekerja luar biasa. Itu dari kejadian 1 ayat 2. Sudah ada fungsi dari Roh Kudus. Maka itu lagi sekali gereja, ayolah, ayo. Itu sebabnya kenapa kami hadir di Papua untuk membuka pendidikan. Karena kami tahu Roh Kudus ini guru yang hebat dan mempersiapkan secara khusus anak-anak Papua untuk jadi orang-orang hebat. 1 Yohanes 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 27. Ini fungsi Roh Kudus. 1 Yohanes 2 ayat 27. Kita lihat, saudara. Ini fungsi Roh Kudus. Wah, ini luar biasa, ya. Bersyukur Rasul Yohanes, saudara kita, mendapat firman ini, ya. Pelan-pelan saya akan baca 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu, diri gereja, yaitu kita semua, ya. Sebab di dalam hidup gereja, saya katakan ini lagi sekali, ingat, jangan paksa Tuhan untuk mencari pengganti dari gereja. Dia nggak punya siapa-siapa lagi. Keputusan Tuhan sudah final bahwa gerejanya itu satu-satunya kepunyaannya di dunia.
Maka itu kalau gereja gagal, dia pasti gagal. Dan gereja dipenuhi Roh Kudus dengan cara ini. Ya, ayat 27. Sebab di dalam diri kamu, dalam diri gereja tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Lagu yang digubah oleh saudara kita Naomi kemarin pagi, dia diskusi dengan saya kemarin. Pap, kan nggak mungkin kita minta Roh Kudus dicurahkan lagi, kita minta penuhan Roh Kudus, kita minta datanglah Roh Kudus, kan dia sudah ada betul. Nah terus dia minta saya, ada lagunya nggak? Ya itu belum ketemu sampai hari ini. Lagu yang mengatakan Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Kalau begitu, saya mengubah. Wih, saya bilang luar biasa. Sungguh, buat saya kemarin ngubah. Mau ngubah lagu apa? Begitu dia selesai, cuma hitungan menit, dia kirim ke saya. Wih, saya kaget kata-katanya. Begitu nanti kita akan nyanyikan lagi. Itu lagu yang luar biasa tentang Roh Kudus tetap ada di dalam kamu. Saudara tahu nggak arti kata tetap ada? Artinya Roh Kudus nggak keluar masuk. Tetap ada di dalam hidup kita. Nggak bisa begitu. Maka itu kita harus tahu. Nah, lihat, sebab di dalam diri kita tetap ada pengurapan. Maaf, kalau selama ini konsep pengurapan banyak disalahgunakan oleh gereja. Maaf, setan sudah berhasil membodohi kita. Pengurapan itu identik dengan merinding, menangis, ngeblak, kejang-kejang. Maaf saudara, kalau pengurapan cuma model begitu, itu menghina Roh Kudus habis-habisan. Enggak begitu. Apa itu pengurapan? Nanti kita akan lihat di ayat 27 ini. Karena itu, masih ayat 27 1 Yohanes 2, tidak perlu kamu gereja diajar oleh orang lain. Kata pertama, ajar, mengajar atau belajar. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar. 2 kali kata mengajar. Sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Sama Yohanes 14:26, 1 Korintus 2 ayat 10. Sekarang surat Yohanes mengajar kita tentang salah satu 2. Dan pengajarannya itu benar. 3 kata mengajar. Demikianlah, maaf, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Entah saya ulangi 3 atau 4 ini. Sebab dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang, ya 1. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu. 2 mengajar kamu tentang salah satu. Dan pengajarannya 3 itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. 4 kali kata mengajar. Sebagaimana ia dahulu. Artinya kalau dulu kita sudah penuh Roh Kudus, maka Roh Kudus tetap ada di dalam diri kita. Enggak keluar masuk, catat itu. Tetap ada. Nah, dengar. Maaf ya, saya harus ngomong tegas. Kalau masih ada pendeta, hamba Tuhan, gereja yang menggunakan kata terimalah pengurapan, mari, ini urapan. Banyak spanduk-spanduk, iklan-iklan gereja. Ibadah ini strategi pengurapan setelah khotbah nanti. Saudara, bukan begitu. Dia tetap ada di dalam kita. Dan tugas pengurapan cuma 1, mengajar. Mengajar. Itu yang diajar adalah firman Tuhan. Bukan merinding, bukan nangis, bukan kejang-kejang atau geblak, maaf saya berkata. Bukan. Tapi mengajar. Maka itu pengajaran ini nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Harus dari Roh Kudus dan firman. Tidak boleh pakai sumber yang lain. Harus firman. Roh Kudus tidak punya buku lain kecuali Alkitab. Ingat,
maka itu makin jauh, makin dalam, makin banyak hidup ini dikuasai oleh firman, maka otomatis Roh Kudus makin mudah bekerja dalam hidup kita. Sebatas mana pengenalan kita pada firman Tuhan, maka sebatas itu Roh Kudus mimpin kita. Kalau kita hanya mengizinkan firman untuk berkat, untuk duit, untuk sukses, maka Roh Kudus tidak bisa maju lebih daripada itu, karena gereja membatasi. Jadi beri kebebasan, kesempatan Roh Kudus semau-maunya membuka semua rahasia yang masih belum dibuka sampai hari ini. Nah, kalimat yang paling penting di 1 Yohanes 2:27 adalah kalimat karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Sepintas kalau kita baca ayat ini, maka kesimpulannya sombong benar itu orang. Sampai nggak perlu diajar oleh orang lain. Nah, saya juga pertama begitu mau baca, ayo, masa? Nah, apa gunanya guru-guru yang ada? Dengar saudara. Akhirnya Roh Kudus membukakan hal yang sederhana, tapi itu luar biasa. Ayo saya tanya. Banyak penemu bukan di dunia ini, inventor, dari yang sudah meninggal tahun-tahun yang dulu, abad-abad yang dulu, penemu-penemu itu. Kalau kita pernah dengar nama Leonardo da Vinci, Michelangelo, itu penemu-penemu hebat, ahli fisika. Kita menemukan nama yang lebih kuno lagi, Pythagoras. Kita menemukan nama Pascal, betul? Kita menemukan nama Archimedes. Itu nama-nama orang hebat yang menemukan sesuatu, dan penemuannya bisa dipakai oleh manusia sampai hari ini dan dikembangkan terus, nggak pernah habis. Termasuk penemu-penemu modern. Saudara, bayangkan kalau dunia nggak ada chip, tahu ya chip ya, bagian kecil dari komputer, maka handphone kita itu bisa segede batu bata. Ya, komputer kita bisa segede meja makan. Tapi begitu ditemukan chip, semuanya jadi kecil. Sampai muncul microchip, sampai muncul nano. Nah, penemu chip itu orang Jakarta. Keren gak saudara? Namanya Sehat Sutarja. Klik di Google. Tapi dia sudah jadi warga negara Amerika. Dia menemukan chip. Wah, sekarang dia jadi orang kaya karena penemuannya dipatenkan. Nah, oke. Banyak lagi. Apalagi ya penemu. Nah, penemu 3G itu orang Kediri. Namanya Saifullah. Dia menemukan itu waktu dia jadi dosen di Melbourne. Tapi Australia, Amerika bilang mana bisa ada 3G. Maka itu dia diambil oleh Jepang. Ya, Saifullah diambil oleh Jepang dan dia mengembangkan 3G-nya di Jepang. Sudah muncul 4G, sekarang sudah 5G yang jadi keributan. Nah, maaf, ada banyak orang-orang Indonesia yang bisa hebat-hebat karena menemukan. Nah, pertanyaan saya, para penemu itu kuliah dulu, belajar dulu di sebuah kampus atau perguruan tinggi, atau mereka menemukan dulu sesuatu baru jadi ilmu? Ayo, yang betul? Ya, mereka menemukan dulu. Maka itu para penemu ini, kalimat ini yang saya pakai, mereka tidak perlu diajar oleh orang lain. Kalau gitu siapa yang ngajar? Roh Kudus. Maka orang yang mau hidup taat dipimpin Roh Kudus, maka orang itu super jenius. Catat itu baik-baik. Maka itu saya katakan lagi, kalau sampai ada yang miskin dan gagal, apalagi menyebut diri anak Tuhan, murid Yesus, miskin dan gagal, maaf, ada yang salah di hidup kita. Kalau kita lihat Roh Kudus sehebat itu, gimana cara kerjanya? Ini bagian terakhir, Galatia pasal 5 ayat 16. Judulnya menarik, hidup menurut daging, dosa, hawa nafsu, atau menurut roh. Tinggal milih satu di antara dua. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh,
dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Roh dan daging itu musuhan terus dalam hidup kita, sehingga waktu mereka bertentangan antara keinginan roh dan keinginan daging di dalam diri kita, waktu mereka bertentangan, sehingga setiap kali mereka bertentangan, saya bacakan terjemahan bebas, maka kita tidak boleh melakukan kehendak daging, tapi kita harus melakukan kehendak roh. Contoh kecil, kalau kita sedang terganggu oleh percabulan, itu belum dosa, itu masih menggoda kita. Dan tiap kali itu terganggu, muncul perang bukan, roh pasti berkata jangan, atau mau mabuk, atau mau mencuri, atau mau buat dosa apa saja. Kalau kita sudah penuh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan melawan keinginan itu. Saya percaya semua kita pernah mengalami. Nah, waktu keinginan percabulan dilawan oleh keinginan roh, saudara diam sebentar, pilih mau melakukan kehendak siapa. Nah, seringkali kita gagal, keinginan roh kita padamkan, tapi keinginan daging kita turuti. Nah, di situ kita kalah. Tapi Galatia 5, 16, 17 ini jelas. Tiap kali ada pertentangan untuk marah pada seseorang, untuk menyalahkan seseorang, untuk benci seseorang, sebelum melakukan itu, Roh Kudus itu pasti bekerja. Nah, saudara cepat-cepat milih mau yang mana kita turuti. Nah, di sini Roh Kudus nggak bisa memaksa. Renungkan, dia nggak bisa memaksa. Semuanya tergantung kita mau nuruti yang mana. Maka itu Galatia 5, 16, 17 ini bagus sekali untuk kita ikuti. Saya beri contoh. Kejadian pasal yang keempat, ya. Kejadian pasal yang keempat, mulai ayat yang keenam. Ini berlaku sampai hari ini. Inilah tugas Roh Kudus. Karena dalam Yohanes 3:16, nanti saudara cari ayat 13, Roh Kudus itu kalau datang akan menginsafkan dunia tentang dosa. Jadi Roh Kudus itu mengingatkan kita, tiap kali kita mau berbuat dosa, Roh Kudus ada di kita dan dia mengingatkan, jangan. Tapi kita yang keras kepala. Nah, ini contoh ayat 6 Kejadian 4. Firman Yahweh kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Orang yang mau membunuh, orang yang mau marah, orang yang mau pukul orang, selalu dimulai dengan hati panas. Catat itu baik-baik. Nah, saudara, ketika hati kita panas, itu belum dosa, itu masih godaan. Lalu mengapa mukamu muram? Sudah jelek, kenapa jelek lagi? Karena muka kita muram. 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Lihat, manis cara Roh Kudus bekerja. Udahlah, jangan marah, jangan panas hati, lakukan kebaikan. Ini tugas Roh Kudus. Terus, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, artinya Kain, jika engkau menuruti kepanasan hatimu, marahnya kamu, ingat ya, kalau kamu gak mau berbuat baik, mengampuni adikmu, ya, dosa sudah mengintip. Ini keren kata ini, di depan pintu. Entah pintu kamar, entah pintu rumah, entah pintu hati. Artinya di depan hidup ini ada si jahat. Nah, logikanya, jadi iblis ada di luar, bukan di dalam kita. Iblis hanya tunggu kapan kita buka pintu untuk dia masuk. Betul tidak? Maka itu tidak ada dosa yang tiba-tiba goblok. Nah, semua dosa itu ada pendahuluannya. Nah, tergantung kita, pintu itu tetap tutup atau kita buka. Saya ulangi ayat 7. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tapi ini pun belum dosa, saudara. Maka itu Galatia 5 ayat 16. Ada gangguan? Oh ya, maaf ya, coba Instagramnya ada gangguan.
Maaf, ya kita tunggu dulu supaya nggak terputus yang mendengar. Nggak apa-apa, ulangi lagi dari depan. Udah on belum? Checking connection. Oke, checking connection. Maaf ya, yang ikuti Facebook maaf. Kita tunggu. Ini pakai apa? Pakai WiFi atau data? WiFi. Mau pakai data aja? Lancar sudah? Udah oke? Belum? Oh, coba pakai data aja. Maaf ya. Pakai data aja. Tolong yang di ruangan ini yang pakai WiFi di sini coba matikan dulu. Nggak ada. Data aja lagi. Tahu kuncinya? Pinnya ya. Belum? Ya. Udah ya? Oke, maaf. Kita lanjut ya. Yang Instagram terpotong. Saya ulangi Kejadian 4 ayat 7. Jadi fungsi Roh Kudus, oke? Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, jika saudara dan saya tidak memilih menuruti roh, tapi menuruti hawa nafsu kedagingan kita, kalau kita milih itu, saudara, perhatikan, dosa sudah mengintip di depan pintu. Catat ini. Jadi setan itu menggoda kita. Mereka harus menunggu kita mengundang atau menolak. Ini penting. Maka itu saya katakan lagi, tidak ada dosa yang tiba-tiba. Semua dosa itu pasti ada pendahuluannya. Nah, pendahuluannya ini belum dosa buat kita karena masih di depan pintu. Bisa pintu rumah, bisa pintu hati, bisa pintu kamar. Terserah kita sedang ada di mana. Oh, dalam hidup ini godaan itu banyak sekali, betul tidak? Dari berbagai sudut, dari berbagai arah, godaan itu ada. Maka itu yang masih suka menyalahkan orang lain. Aku ini gagal gara-gara kamu. Goblok mau ngomong begitu. Maaf saya berkata. Itu semua gara-gara diri kita. Ya terserah dong orang itu mau buat apa. Ngapain kita terpengaruh dia? Apalagi kalau kita tahu orang itu salah, ngapain dituruti? Akhirnya kita kecewa. Nggak bisa, harusnya dia begini loh, kok nyalakan orang. Itu semua tergantung diri kita. Mau mentaati Roh Kudus atau tidak. Dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Sangat menggoda. Lagi sekali, di dalam situasi dan kondisi menggoda kita, tolong catat, itu belum dosa. Dan itu bukan dosa. Catat. Ketika dosa menggoda kita, Roh Kudus datang mengingatkan kita, jangan, awas, hati-hati musuh itu. Tapi yang namanya manusia, saudara, kenapa kita lebih cenderung mengikuti keinginan daging? Kata teman, ajakan teman, betul tidak? Nah, lihat kalimat terakhir ayat 7. Ini yang harus kita miliki dalam bentuk kerjasama dengan Roh Kudus. Kalimat ini penting, ayat 7 bagian terakhir. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya, atas penggoda itu. Jadi bukan karena salah orang itu. Kalau dikatakan Daud jatuh dalam dosa gara-gara Batsyeba mandi, bukan. Itu memang jamnya orang mandi. Yang goblok ya Daud. Harusnya begitu dia lihat orang mandi, ya matanya ngelihat yang lain lah. Cari aja sapi telanjang, kuda telanjang, kan sama aja. Ngapain dia lihat terus ke situ? Ngerti ilustrasi ini? Jadi nggak salah Batsyeba, salahnya dia. Orang mencuri, yang goblok berkata gini, kan bukan salah saya yang punya duit, kenapa naruh duit sembarangan? Nggak usah tempeleng kamu ngomong begitu, enak saja.
Jadi semua itu gara-gara kita. Maka itu saudara dan saya harus berkuasa atasnya. Keren? Nah, inilah bentuk kerjasama Roh Kudus dengan gereja Tuhan. Roh Kudus itu menuntun, memimpin kita. Wah, luar biasa pekerjaannya. Oke, ayat terakhir, Yohanes 16 ayat 12. Jadi tadi ayat 7 yang kita pelajari, Yohanes 16. Ini bagian terakhir. Sekarang Yohanes 16 ayat 12. Ada masalah lagi ternyata. Sebelum Tuhan Yesus masuk ke Getsemani untuk berdoa, Yohanes 16 ayat 17. Ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Betul, saudara. Bayangkan diberi tugas ke seluruh dunia. Sekolah cuma 3,5 tahun. Ngerti nggak kalimat ini? Kalau tugasnya ke seluruh dunia, sekolah cuma 3,5 tahun, itu berarti cuma keliling distrik atau keliling kecamatan. Apa cuma 3,5 tahun sekolahnya? Maka itu Tuhan Yesus berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Pelajaran ini masih banyak. Tapi waktu sudah habis. Aku harus kembali ke Bapa. Ngerti nggak? Ada masalah bukan? Ini dia. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Itu kan malam hari, setelah makan malam, perjamuan malam terakhir. Nah, Yesus Tuhan mampu ngajar mereka sampai pagi. Sangat sanggup dia Tuhan. Tapi merekanya yang teler. Ingat, nanti diajak doa aja 1 jam aja nggak tahan, tidur semua 3 orang itu. Apalagi dengar pengajaran, nggak mungkin. Tapi bagaimana? Waktu sudah habis, lihat ayat 13. Tetapi, nah ini jawaban atas masalah yang nggak ada waktu lagi. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Keluarkan kalimat seluruh kebenaran. Nah, kalau ada seluruh kebenaran, berarti ada sebagian kebenaran. Saya percepat. Seluruh kebenaran itulah Yesus. Karena akulah jalan, akulah kebenaran, akulah itu. Seluruh kebenaran itulah Kejadian sampai Wahyu. Tapi sebagian kebenaran itu namanya doktrin. Itu bedanya. Tidak ada doktrin gereja yang tidak berasal dari Alkitab. Nah, ini aneh. Berasal dari buku yang sama. Katanya dari Roh Kudus. Tapi lihat buahnya. Doktrin itu tidak pernah mempersatukan, selalu memecah belah. Sebab masing-masing gereja berkata, doktrinku paling benar, kamu yang salah. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, membuka, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, maka nggak ada perpecahan, nggak ada saling menyalahkan. Karena Roh Kudus itu menyatukan dan memerdekakan, saudara. Coba aja, kalau orang Katolik ketemu orang Pentakosta di sebuah acara, oh saudara orang Kristen, iya. Dari gereja mana? Yang Katolik tanya, oh kami Pentakosta, langsung ditinggal. Maaf saya ngomong. Begitu pula sebaliknya. Kalau orang Pentakosta ketemu orang Protestan, begitu ngomong, oh saya Kristen, iya. Dari gereja mana? Saya Protestan. Yang Pentakosta pasti minggir. Maaf saudara. Advent ketemu Katolik, ribut sendiri. Langsung ngomong soal makanan. Maaf. Saudara, di sini kita melihat doktrin yang katanya dari Alkitab sumbernya. Memang nggak mungkin ada dogma atau doktrin gereja berasal dari buku yang lain. Tapi mengapa buahnya memecah belah dan menganggap diri paling benar, yang lain salah? Maka itu bukan kebenaran. Roh Kudus tugasnya menuntun, memimpin, membawa gereja ke dalam seluruh kebenaran, bukan pada sebagian kebenaran. Saya percepat.
Dari ayat ini saya mendapat jawaban. Sebelum saya mengerti ayat 13 Yohanes 16, saya itu bertanya-tanya bedanya Petrus dengan Paulus. Keren sudah. Petrus itu murid dari awal sampai akhir, betul tidak? Bahkan Petrus itu satu-satunya murid yang melihat dan menikmati semua mujizat yang Yesus kerjakan. Nggak ada loh murid yang lain jalan di atas air, cuma Petrus. Betul? Mertua disembuhkan, cuma Petrus. Nggak tahu, mungkin kalian belum menikah, maka itu nggak punya mertua. Cuma Petrus nggak ada mertua. Telinga Malkus yang dipotong, ditempelkan lagi, Petrus. Semua mujizat Petrus alami, yang lain tidak. Paulus yang masih bernama Saulus itu nggak pernah ketemu Tuhan Yesus. Jangan lagi ketemu, udah bencinya luar biasa. Maka itu dia menangkapi semua pengikut Yesus. Bahkan dia bangga waktu Stefanus mati atas perintahnya. Jangan kaget. Stefanus mati karena perintah Saulus sebagai ahli Taurat yang masih muda. Tiba-tiba dia harus berubah, melayani yang dia benci. Itu perang saudara di jiwanya. Nah ini masalahnya. Surat Paulus itu 14, Roma sampai Ibrani. Padahal perjanjian baru cuma 27 kitab. Berarti Paulus menulis 51%-nya. Loh, dari mana orang gak pernah ketemu Yesus bisa memberitakan tentang Yesus sedemikian rupa? Bahkan saya pernah bongkar kira-kira topik yang dibahas oleh Paulus sebagai firman sampai hari ini di 14 kitab itu 90% itu belum pernah satu kali pun Tuhan Yesus sebut. Maka itu 90% pengajaran Paulus di 4 Injil gak ada. Nah itu buat saya tanda tanya. Petrus yang kumpul Tuhan Yesus cuma nulis 2 surat. Itu pun 1 dan 2 Petrus. Terus ngapain ini orang selama itu? Nah pertanyaan saya gak pernah terjawab. Akhirnya dijawab lewat ayat 13 Yohanes 16. Rupanya Paulus lebih taat kepada Roh Kudus daripada Petrus. Maka itu Paulus dituntun, dipimpin, dikuasai Roh Kudus. Sehingga Paulus menemukan hidup di dalam seluruh kebenaran. Ini luar biasa. Maka itu ayo mulai hari ini kita nggak cuma memperingati Pentakosta. Khususnya maaf jangan tersinggung, gereja-gereja yang namanya gereja Pentakosta atau Pantekosta. Awas kita hanya memperingati saja, tapi tidak menggenapi. Ayo kita ikuti Roh Kudus. Banyak lagi saudara karena waktu. Jadi ingat ya mulai hari. Tapi bagian terakhir Kisah Rasul 20 untuk menunjukkan hebatnya Paulus dalam dipimpin oleh Roh Kudus. Kisah Rasul 20 mulai ayat 21. Ya, Kisah Rasul 20 mulai ayat 21. Aku senantiasa, wah ini keren. Artinya terus menerus. Aku senantiasa ngapain? Bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, enggak pernah berhenti ingin bersaksi tentang Yesus. Maka itu kalau saudara berkata penuh Roh Kudus, majelis gereja, hamba Tuhan, tapi mulutmu suka ngomongin orang lain, bertobat saudara. Hidup ini, apalagi tukang gosip, bertobat. Hidup ini harus terus senantiasa bersaksi tentang Yesus. Jadi gak ada alasan kita kurang bahan ngomong tentang Yesus. Tapi kurang ajar kita ini kelebihan bahan ngomongin orang lain. Jahit aja mulutnya, maaf saya berkata. Stop. Ayat 20, maaf, ayat 22. Tetapi sekarang, ini keren, sebagai tawanan roh. Nah ini kuncinya. Pentakosta akan jadi dahsyat di hidup gereja dan dunia akan diberkati seperti Mesir diberkati oleh satu orang yang dipenuhi roh Tuhan, yaitu Yusuf. Gereja akan menjadi berkat buat dunia kalau hidup kita menjadi tawanan roh. Kita bisa ditawan oleh duit, betul? Kita bisa ditawan oleh kemarahan, dibelenggu oleh hawa nafsu dan macam-macam. Maka itu kita harus tanya, siapa yang menawan hidup kita hari-hari ini?
Ayo kita ditawan oleh roh. Nah, sebagai tawanan roh, Paulus kemana saja, saya nggak usah baca tentang Yerusalemnya, pokoknya kemana saja dia ikut. Walaupun dia tahu ke depan itu, kalau dia taat pada Roh Kudus, penjara sengsara menanti dia. Saya baca nanti ayat 23 juga. Tapi dia ikut, dia taat, saudara, dan hasilnya luar biasa. Amin. Maka itu mulai hari ini, ayo kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Betapa hebatnya kalau gereja Tuhan menggenapi apa yang Tuhan katakan tentang pribadi Roh Kudus ini. Saya rasanya saya masih bisa mau ngomong lebih panjang lagi. Bagaimana hebatnya Roh Kudus yang memimpin, mengajar, menyelidiki tentang segala sesuatu. Udah pokoknya hebat. Taati Roh Kudus, dengarkan dia. Bagaimana cara kita bisa mendengar Roh Kudus? Gampang. Jangan dengar yang lain, titik. Kalau kita hanya memberi Roh Kudus yang bicara, hidup luar biasa. Nah, gobloknya kita sering dengar orang ngomong. Betul, tidak sedikit orang hidup diatur katanya itu, katanya. Itu bodohnya kita sendiri. Apalagi yang jauh lebih rajin baca sosial media, itu orang paling goblok sedunia. Sosial media itu ngaco, saudara, itu sampah 90%-nya, betul tidak? Maka itu baca berita resmi. Serius. Ayo yang punya HP, sosmednya banyak sekali, bertobat hari ini, matikan semua. Itu bikin kamu tambah goblok, tahu? Enggak tambah pintar. Dengar berita yang resmi dari pemerintah dan baca firman, dengar. Maka kalau saudara dan saya memberi kesempatan hanya Roh Kudus yang boleh mengatur, menawan, membelenggu, menyetir, menguasai aku, hidup ini aman. Pasti Roh Kudus yang bicara, karena dia tahu kita memberi dia kesempatan. Tapi kalau kita separuh temanmu ngomong kamu dengar, sosial media macam-macam, ya udah, Roh Kudus nggak akan datang. Karena dia tahu capek ngomong dengan orang seperti itu. Karena lebih percaya omongan orang lain, betul nggak? Nggak usah doa puasa, nanti kamu jadi dukun marah. Kalau kamu ingin pakai Roh Kudus pakai puasa nggak ada ayatnya, cuma satu, taat, itu saja. Beri kesempatan Roh Kudus mengajar, berbicara kepada kita. Ya, dengar ya. Itulah Pentakosta, itulah kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ada Pentakosta. 5 perayaan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai gerejamu. Ternyata klimaksnya di hari ini, Pentakosta. Terima kasih Bapa, kami mau memberi kesempatan Roh Kudus mengajar kami tentang segala sesuatu. Roh Kudus membawa kami menyelidiki segala sesuatu. Kami mau jadi bijaksana hari ini. Kalau setan menunggu di depan pintu mengintip, kami akan tolak. Roh Kudus ampuni kami. Kalau selama ini kami tidak pernah memberi kau kesempatan 100%, tapi hari ini kami berjanji sampai akhir hidup kami, biar Roh Kudus bekerja sempurna di hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bersyukur Engkau sungguh baik untuk semuanya. Dan hari ini gereja akan jadi gereja yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, ini permohonan kami.